Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, Sobat RH sekalian, di depan saya ada orang yang sangat representatif untuk bicara situasi politik dan ekonomi mutakhir ya. Apalagi kita tahu sekarang lagi gonjang-ganjing soal majelis kehormatan, putusan yang menguntungkan Gibran dan lain sebagainya. Dan juga Mas Hinton Pasaribu mulai mewacanakan untuk hak angket yang bukan tidak mungkin ujungnya adalah impeachment, pemaksulan terhadap Presiden Jokowi. Bang Rizal, makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Assalamualaikum. Oke ya. Jadi Sobat RH sekalian, pada sesi awal ini ya, kita sengaja melihat dulu aspirasi Sobat RH sekalian untuk dijawab Bang Rizal. Nanti hal-hal lainnya nanti tunggu video berikutnya yang akan tampil kemudian ya. Oke, Bang Rizal, sebagai opening statement Bang Rizal, apa observasi Bang Rizal melihat situasi current situation saat ini? Silakan Bang. Tadi siang saya rapat dengan kawan-kawan. Hampir semuanya sangat gembira. Oke. Sangat gembira bahwa ternyata perubahan akan segera terjadi. Oke. Seperti saya pernah katakan, kalau kita ingin perubahan, ingin Jokowi turun, tapi kalau kondisi objektifnya belum matang, ya nggak bisa. Tapi kalau kondisi objektifnya sudah matang, kita tidak mau perubahan, tetap akan terjadi perubahan. Oke. Nah, cuman persoalannya ada leadership apa enggak? Karena kalau enggak bisa Oke, saya potong sedikit sebelum leadership. Jadi menurut Abang kondisi objektifnya udah matang nih? Sudah sangat matang. Oh, sudah sangat. Oke, silakan. Karena ada tiga hal. Satu, harga-harga naiknya luar biasa tingginya. Terutama harga beras pernah naik sampai 15.000. Memang di beberapa lokasi turun karena di lokasi itu ditumpahin beras murah. Oke. Tapi tidak akan bisa membuat seluruh Indonesia, karena kalau itu terjadi perlu 3 juta ton beras dan mereka nggak punya stoknya. Mereka itu bulog ya? Bulog ya. Nah, seperti Refli ketahui, Bung Karno jatuh karena soal beras salah satu. Oke. Pak Harto salah satu karena beras. Dan mereka melakukan beberapa blunder. Misalnya pada awal kenaikan harga beras di salah satu dua kota, mereka tidak segera padamkan. Dalam zaman online gini, kalau satu daerah naik 15.000, daerah lain tuh dengan cepat naik. Dan stok nggak cukup. Yang kedua, mereka melakukan blunder, melarang pembelian beras lebih dari 2 kali 5 liter, 5 kilogram. Itu membuat golongan menengah menjadi panik, justru melakukan panic buying, malah beli stok beras yang berlebihan, sehingga stok juga berkurang. Nah, yang ketiga, mereka terus-menerus menaikkan harga BBM. Dan ini menyangkut 200 juta pengendara sepeda motor di Indonesia. Yang ketiga, listrik juga naik. Dan yang kedua, kalau Refli nggak pernah bayar 1 hari aja terlambat, diancam dimatiin listriknya. Saya pernah diancam kok. 1 hari telat bayar, diancam rumah kita mau dimatiin. Ini betul-betul lebih kapitalis dari kapitalis. Di negara kapitalis itu dikasih 1 bulan untuk orang nyicil. Di Indonesia selama Rizal Ramli jadi Menko di berbagai kabinet selalu kita atur 2 bulan. Rakyat nggak kemana-mana kok. Ini betul-betul 1 hari diancam, ya, sama sekali tidak manusiawi. Ya. Nah, biaya pendidikan juga sangat-sangat mahal hari ini. Jadi harga-harga kalau Refli tanya itu naiknya luar biasa. Dulu
tidak pernah rakyat itu kalau beli beras biasanya minimum 3 liter, 5 liter. Hari ini 10% rakyat kita yang paling bawah, Refli, beli beras 2 kali satu hari. Pagi-pagi dia beli 0,5 liter buat makan siang, sore dia tungguin suaminya bawa uang untuk beli 0,5 liter berikutnya. Ini belum pernah terjadi kecuali zaman Jokowi. Cuman berita-berita kenaikan harga ini ditutup oleh media resmi. Itu yang saya merasa kok nggak ngerti kita ya. Ya, karena media resmi dikasih iklan, ya kan, supaya nutup berita-berita tentang kenaikan harga. Nah, yang kedua, keinginan Jokowi untuk membuat dinasti kerajaan, saya nggak sebut dinasti, mungkin rakyat biasa nggak ngerti kerajaan. Itu satu bertentangan dengan sejarah Indonesia. Ya. Tadi itu dimensi ekonominya tadi ya. Nah ini dimensi politiknya. Iya kan? Tokoh-tokoh kemerdekaan kita berjuang untuk republik. Raja-raja, putra-putranya disekolahkan di Eropa. Mereka ngerti bahwa republik pilihan yang lebih baik. Jadi ketika membentuk Republik Indonesia, hanya berapa orang yang setuju dengan kerajaan. Ya, minoritas. Mayoritas itu maunya republik. Dan rakyat berjuang, ya, fisik maupun jiwanya. Raja-raja nyumbang untuk pembangunan republik. Raja Siak, Raja Jogja, 500 juta gulden, Raja Ternate. Jokowi nggak ngerti sejarah dasar Indonesia ini. Sehingga dia berkhianat terhadap tujuan dan bentuk yang diinginkan oleh Republik Indonesia dengan membuat dinasti. Nah, yang lain-lain pada bikin dinasti juga, SBY, Megawati, tapi dalam partainya doang, ya, mereka tidak menggunakan kekuasaan kepresidenan untuk membangun dinasti. Nah, Jokowi ini lebih vulgar, lebih brutal, bahkan dibandingkan dengan Pak Harto. Ya, tidak hanya mau uangnya dari KKN, ya, lewat penyogokan anak-anaknya, tapi juga lewat membangun dinasti kerajaan. Ini pengkhianatan terhadap cita-cita Republik Indonesia merdeka. Nah, seperti diketahui reaksinya luar biasa besar, termasuk daripada pemuja-pemuja Jokowi selama ini tiba-tiba balik badan. Iya kan? Jadi ketidaksukaan terhadap dinasti Jokowi ini makin lama makin meningkat. Makanya saya sama Rocky rumuskan tagline kita. Turunkan harga bersama Rocky. Ya, dia nambah satu kalimat. Biar jelas. Ya, Rocky Gerung. Turunkan harga dan keluarga. Agar supaya rakyat kita berwibawa. Ya, turunkan harga dan keluarga agar bangsa kita berwibawa. Itu tagline. Kalau gitu saya tahu ada pantun tuh. Pantunnya main-main. Penyanyi Amerika namanya Lady Gaga. Sukanya makan sop iga. Indonesia itu untuk warga, bukan untuk satu keluarga. Oke, silakan. Nah, yang ketiga adalah makin jelas bahwa Jokowi itu merupakan anteknya Beijing atau boneka Beijing. Ini aspek internasional. Aspek internasional. Tadi ya kan? Ekonomi, politik, dan internasional ini ya. Berbagai penolakan di daerah terhadap investasi Tiongkok itu biasanya berakhir dengan vulgar, berakhir dengan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa Indonesia, ya, dan rakyat bereaksi. Wali kota di Gorontalo atau bupati di Gorontalo yang terlalu pro investasi Tiongkok dibakar kantornya sama rakyat. Dan yang kedua, upaya Jokowi untuk membersihkan Rempang itu tidak boleh dilepaskan dari kenyataan waktu Jokowi terpilih sebagai presiden 2014,
dia berjanji kepada Xi Jinping untuk membuat pelabuhan besar supaya bisa dipakai oleh armada Angkatan Laut Cina di Medan. Ditolak oleh gubernur waktu itu yang sipil. Diganti sama yang militer juga ditolak, dan sampai hari ini nyaris nggak mungkin bangun di Medan karena masyarakatnya pasti reaksinya lebih keras. Nah, ketika Jokowi ketemu Xi Jinping di Chengdu baru beberapa bulan yang lalu, dia sepakat bahwa Rempang harus dibersihkan, ya kan, dari penduduk. Loh, itu kan pertanyaan aneh. Kalau hanya mau bikin pabrik kaca paling besar di dunia, ya 2.000 hektar, 1.000 hektar udah luar biasa. Kasih penduduk lokal 2.000 hektar udah seneng. Ini dia mau bersihkan 17.000 hektar, ya, supaya bersih dari penduduk lokal. Itu bertentangan dengan hak azazi, bertentangan dengan hak-hak adat dan hak tanah rakyat. Tapi yang paling penting, karena Xi Jinping Cina mau pakai Rempang sebagai basis pangkalan militer dan intelligence Cina di Selat Malaka. Ini confirm tuh Bang? Ya, karena kalau siapa yang menguasai titik strategis di Selat Malaka, kalau ada perang, itu pasti akan menang karena 80% trade di dunia itu melewati Selat Malaka. Jelas-jelas Jokowi manut dengan permintaan dari Beijing. Ya, bahkan dia ibu kota baru, dia minta desainernya dari Beijing dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Jokowi betul-betul antek Beijing. Nah, 3 kombinasi ini, satu ekonomi, rakyat yang susah, politik, kerajaan yang ingin dibangun, antek Beijing, ini 3 formula kejatuhan Jokowi dalam waktu tidak lama lagi. Oke, stop di situ dulu Bang ya. Seperti yang kita bilang tadi, bagian pertama ini kita lebih menyerap aspirasi masyarakat. Walaupun di sini selalu pro dan kontra. Oke. Walaupun pertanyaannya tidak lama lagi ya. This is the question ya, pakai question mark, tidak lama lagi gitu ya. Barusan beli gula 17.000 per kilogram, ya, dia bilang. Saya tidak tahu harga gula berapa. Hadir Bang Refli, Bang Rizal, Ramli, moga sehat-sehat selalu, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semoga Jokowi bisa diturunkan digantikan Kiai Ma'ruf. Itu by constitutions ya memang. Sehingga pemilu bisa agak jujur sehingga perubahan bisa terwujud. Amin. Jadi nanti ini dia berpikir begitu ya, tapi mungkin Bang Rizal punya perspektif lain. Ini pertanyaan personal. Pak Rizal kok kelihatan kurus? Barusan sembuh dari sakit ya? Tadi Bang Rizal juga bilang saya kurus, makanya cepat-cepat saya pakai rompi ya. Kemudian Assalamualaikum Bang Rizal, sehat selalu, terus berikan pencerahan bagi kita rakyat kecil demi Indonesia yang lebih baik. Sore Bang, MK berbohong, Gibran keluar, Erick Thohir masuk pemain pengganti. Jadi ini juga perlu kita lihat juga lipatan-lipatan ini. Kemudian itu dulu Bang, 2 itu Bang. Jadi 2 itu yang ingin saya underlining adalah soal skenario ketatanegaraannya kan. Kalau Jokowi jatuh, ya dia bilang Ma'ruf amin, dan mudah-mudahan pemilu bisa berlangsung lebih demokratis. Kalau saya akan coba jawab Mas. Saya kenal baik Pak Ma'ruf. Tapi dia bagian dari masalah. Karena tidak berbuat sesuatu untuk melakukan koreksi internal terhadap Jokowi. Ya, benar-benar pasif, tidak berbuat apa-apa. Loh, kok mau jadi presiden? Yang kedua, perubahan ini akan dipimpin oleh people power, akan dipimpin oleh kekuatan rakyat dari berbagai golongan, kelompok, mahasiswa, intelektual, ya. Perubahan lewat people power tentu punya implikasi dan konsekuensi yang berbeda dengan proses yang sifatnya normal. Dan Bang Rizal tadi bicara tentang leadership, ya.
kita tentu tidak tahu ya, tetapi leadership kan penting dalam arus perubahan tersebut. Bisa lebih spesifik, Bang Rizal? Iya, Pak Ma'ruf orang baik. Iya. Iya kan. Dan yang kedua, leadershipnya nggak kuat. Leadershipnya simbolik. Padahal ini suasana transisi. Iya. Suasana yang sangat dinamik. Diperlukan leadership yang kuat. Bukan sekedar pemimpinan lagi gitu. Nggak akan kuat menghadapi situasi seperti ini. Jadi intinya adalah ini perjuangan ekstra konstitusional pastinya. Ya, saya nggak sebut ekstra konstitusional, ini konstitusional plus. Ekstra makanya sama. Kalau ekstra itu konstitusional plus itu ekstra. Konstitusional plus. Yang tidak boleh itu bilang inkonstitusional kan. Ada konstitusional, inkonstitusional, ekstra konstitusional. Oke, berarti Bang Rizal nggak tertarik menjawab Gibran out, Erick in. Iya, karena seperti saya katakan perubahan akan tiba. Oke. Iya kan, ngapain ngomong copras-copras? Ya, nanti setelah perubahan terjadi, Jokowi di-impeach atau dipaksa mundur lewat people power, tentu ada step-step satu, agar supaya kita kembali ke Undang-Undang Dasar dalam bentuk tidak ada pembatasan threshold. Oke. Yang kedua, KPU dan Bawaslu dibubarkan, diganti dengan wakil dari partai-partai, sehingga mereka saling mengawasi. Dan yang ketiga, itu bisa dilakukan dalam waktu 6 bulan kok. Wong Pak Habibie bikin pemilu yang bagus cuma 6 bulan. Ya, waktu itu 7 Juni kalau nggak salah. Ya, biayanya pun yang mereka minta 90 triliun plus 20 triliun, itu kehitungan saya 30 triliun. Nanti data-data langsung dari TPS ke satelit, rakyat bisa monitor suaranya lewat handphone. Jauh lebih fair, lebih adil, dan tidak ada permainan kotak-kotak itu di dalam perjalanan. Oke, jadi penghitungannya langsung elektronik ya, electronic counting jadinya. Oke, Bang Rizal, luar biasa. Saya sudah speechless, nggak bisa lagi ngomong pemilu dan perubahan ke depan. Oke, ada satu gini, kan bagaimanapun, Bang, kita kan harus juga menghitung kan, ya. Memang ada the state, civil society, tapi di civil society sendiri kan ada yang bersiap pemilu sesuai dengan kalender 14 Februari, ada yang tidak meyakini bahwa pemilu tersebut akan berlangsung. Tapi di antara yang meyakini tidak berlangsung itu, ada yang berpikir untuk perpanjangan masa jabatan, kemudian ada yang berpikir bahwa akan terjadi gelombang besar seperti Bang Rizal katakan. Nah, menghadapi barangkali masa yang belum satu ide dan satu arus pemikiran ini gimana, Bang? Refli, sederhana deh. Ini kan pertama kali pemilihan presiden, anggota DPR, wali kota, bupati dilakukan pada hari yang sama. Bupati wali kota nanti? Nanti. Ya, September. Ya. Tapi mampu nggak mereka secara logistik mengatur ini? Saya juga nggak yakin. Udahlah, jangan buang waktu bahas copras-copras. Iya kan? Karena perubahan akan segera tiba. Oke. Dan memang Jokowi sendiri hanya menyediakan 1 putaran untuk anggarannya. Kalau terjadi 2 putaran, nggak tahu anggarannya kemana. Oke. Jadi ada satu faktor yang saya singgung ya, yang barangkali Bang Rizal tahu betul ya. Dan Bang Rizal kan datang tuh waktu ulang tahunnya, ya. Orang menganggap bahwa salah satu backbone-nya Pak Jokowi itu LBP. Dan sekarang sakit di Singapura. Kita tidak tahu sakitnya apa. Memang Instagram dia tetap menyuarakan sesuatu. Tapi saya meyakini dalam pikiran saya ini jangan orang lain yang bikinkan, bukan dia sendiri. Nah, ada yang bilang bahwa sakitnya lumayan luar biasa. Ada yang bilang pecah pembuluh darah, ada yang bilang jantung, tapi dia akan absen dalam arus yang besar ini, dan itu kehilangan
besar bagi Presiden Jokowi. Itu faktor nggak, Bang? Kalau Abang melihat? Saya waktu Luhut ulang tahun saya datang. Ya. Ya kan, waktu itu dia memang kelihatan agak grogi dan nggak percaya diri lah, kurang percaya diri seperti biasa aja. Bahwa sakit itu betul, seberapa parahnya saya nggak punya informasi yang firm. Atau Abang tidak mau menyampaikannya ke publik tepatnya? Ya begitu. Tapi faktanya dia lari dari situasi genting di Indonesia. Melarikan diri lah. Apakah dengan sakit beneran atau nggak sakit, tapi dia melarikan diri dari kondisi yang makin genting. Dan Jokowi kehilangan tangan kanan, operator yang memang tough gitu. Oke. Tapi jangan lupa, jangan hanya lihat Jokowinya. Saya kan ngikutin politik dan budaya Jawa. Iya. Refli, itu mereka itu punya etika, punya kesantunan, tepo seliro dan sebagainya. Di Jokowi nggak ada tanda-tanda kultur etika kekuasaan Jawa itu. I see. Ya. Ada yang pakai istilah dan saya setuju, Jokowi ini adalah Machiavelli Jawa. Oke. Ya, menghalalkan. Ada presidennya? Tidak ada dalam sejarah. Tidak ada dalam sejarah. Oke. Ya, saya sedang nulis artikel untuk The Diplomat di Washington. Mungkin minggu depan dirilis. Ada pertanyaan, kenapa sih? Apa sih bedanya Jokowi dengan SBY, dengan Megawati, dengan Soeharto, kan bikin dinasti juga. Ya. Betul, mereka bikin dinasti di dalam partai politik mereka sendiri. Ya. Ya, tapi mereka tidak pernah menggunakan kekuasaan kepresidenan untuk membangun dinasti kerajaan di Indonesia. Itu beda etis antara Soeharto, SBY, dan Puan. Dan Mbak Mega, dia kan bisa jadiin Puan calon presiden, wakil presiden, dia masih tepo seliro, nggak mau. Itu hebatnya Megawati, ya kan? Jokowi dari sejak pemilihan wali kota di Solo, keluarga itu udah rapat. 3,5 tahun lalu, memutuskan Gibran hanya jadi presiden, jadi wali kota hanya 2,5 tahun, habis itu siap-siap untuk jadi wapres. Ya, jadi rancangan ini bukan rancangan baru, sejak 3,5 tahun yang lalu. Ini confirm, Bang? Confirm. Oke. Henry Satrio hadir di rapat keluarga itu di Solo. Oke. Tanya Henry Satrio. Oke. Ya kan. Nah, untuk itu direkayasalah kemenangan si Gibran ngelawan tukang jahit gitu lah. Ya pasti menang lawan tukang jahit. Yang kedua, setelah jadi wali kota, seluruh departemen kementerian disuruh bikin proyek gede-gedean. Makanya ekonomi naik di situ. Di Solo gitu dan sebagainya. Padahal kemampuannya benar-benar payah, kecerdasan nggak cukup, leadership juga on lah, mohon maaf. Ya, lu jangan bercanda sama nasib Republik Indonesia. Ini republik besar. 270 juta orang. Jangan dijadi mainan dan bercanda oleh keluarga Jokowi yang madat kekuasaan dan uang ini. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Bang, kita tahu bahwa ada, selain tadi ya kita bicara tentang LBP, kita bicara tentang 3 hal ya. Pengaruh China, kemudian TNI dan Polri. Nah, saya ingin bicara tentang pengaruh China dulu. Sejauh mana, sekuat apa China akan membackup Jokowi? Misalnya kalau ada transisi yang luar biasa, genting. Tentu akan bantu, minimal advice lah, nasihat, ya kan. Karena dalam Machiavellis politik, China itu terkenal. Ya kan, belajar dia dari situ.
Yang kedua akan bantulah whatever hardware atau software gitu. Tapi juga nggak bisa terlalu jauh. Ketika rakyat udah memutuskan Jokowi harus jatuh, harus mundur, kekuatan apapun nggak bisa bantu. Ya. Oke. Dan ini sudah posisinya sudah matang tadi ya. Yes. Oke. Jadi China dia akan lihat juga gelombang masyarakat. Kalau gelombangnya terlalu kuat, dia akan menarik diri. Ya pasif lah. Minimal, pasif. Ya. Oke. Gimana dengan TNI dan Polri, Bang? Dengan kalau polisi sejak zaman Jokowi memang dinabobokkan. Kami ngaku salah karena pemerintahan kami Gus Dur yang pisahkan polisi dan tentara. Ya. Dengan harapan polisi Indonesia seperti polisi Inggris, modal pentungan doang, ya disenengin sama rakyat. Tapi ternyata kita hapuskan tentara, tidak boleh duifungsi, fokus profesional. Ternyata polisi itu bukan hanya duifungsi, multifungsi. Dan mohon maaf, ini digedein semua sama teman kita berdua, namanya Tito. Dialah yang membesarkan multifungsi, termasuk cari uang off budget untuk polisi. Padahal anggaran polisi itu 3 kali dari anggaran angkatan-angkatan lainnya plus Departemen Pertahanan. Zaman Pak Harto kan dari Angkatan Darat. Yeah. Budgetnya cuman 25% lebih gede dari yang lain. Ini 3 kali dari seluruh angkatan yang lain plus Kementerian Pertahanan. Ya, sehingga persenjataannya itu banyak persenjataan membunuh. Lebih canggih dari itu Kopassus. Angkatan Darat lah secara rata-rata. Nah, yang kedua, ikut di berbagai bidang, ya termasuk dalam bidang politik. Mas Tito, saya teman Mas Tito lama, iya kan? Refli juga, tolong ngaku dosa dah, ya. Ini rusak polisi salah satu gara-gara Mas Tito, ya. Apalagi terus disuruh cari anggaran. Extra budget si Sambo yang tadinya kecil makin lama makin gede gitu lah. Ya, nah ini kita mesti benahin. Oke, tapi tadi pertanyaannya sejauh mana mereka masih loyal dan mau membackup pemerintahan ini seandainya terjadi gelombang itu? Ya terpecah lah kan. Kan BG bentar lagi diganti katanya. Iya kan? Iya. Jadi pengaruh intelijen juga terpecah lah, militer, polisi terpecah ya. Nah, militer masih sederhana. Kalau mahasiswa yang demo 50.000, rakyat ikut 100.000, tentara masih simpati sama kita, gitu aja sederhana. Persoalan kita sekarang hanya tinggal skala, iya kan? Persepsi bahwa Jokowi harus turun itu udah sama di seluruh kalangan mahasiswa di Indonesia, di kalangan teman-teman pro demokrasi dan lain-lain. Hanya skalanya doang. Nah, skala itu bisa ditingkatkan dengan militansi, skala itu bisa ditingkatkan dengan jumlah. Ya makanya nggak lama lagi, Refli. Oke Bang, kita bacakan lagi Bang ya. Sampai maghrib kita ya. Setelah maghrib nanti kita akan bikin sesi khusus ya, yang recorded biar bisa menjangkau lebih banyak audiens. Tapi ini audiensnya udah ribuan yang nonton watching now-nya. Ini ada apa ya? Ini ada hal yang berbalik tuh, Bang. Dulu kan yang kita hadapi adalah orang-orang yang sangat die hard Jokowi ya. Wah, bahkan buzzer itu, Abang bilangnya buzzer RP. Tapi sekarang kelihatannya mereka sudah mulai mengkritik istana semua. Tapi yang saya lihat ya karena kepentingannya mereka pendukung-pendukung salah satu calon. Yes. Begitu misalnya Jokowi muter badan lagi, saya kira kelompok itu nggak akan mengkritik lagi. Tapi Abang lihatnya, observasi Abang gimana?
ada let's say gini lah, biar clear kan untuk penonton juga. Mas Hinton sekarang bicara tentang hak angket. Saya membayangkan kalau Jokowi bilang, udah saya tarik Gibran, lalu saya dukung Ganjar, jangan-jangan udah berubah. No. Oke. Ya, Mbak Mega itu pada dasarnya dia udah terlalu sering dikhianati. Pada waktu bapaknya presiden, semua orang memuja dia, undang dia ke sini ke sana. Begitu bapaknya jatuh, banyak yang pura-pura nggak kenal sama dia. Dia dikhianati oleh Rini Suwandi, dikhianati oleh banyak orang. Tapi Mbak Mega ya dikhianati lagi oleh Jokowi dan keluarga. Nah, Mbak Mega biasanya reaksinya misu-misu lah bahasa Jawanya. Tapi loyalisnya lihat bosnya misu-misu langsung menjadi agresif. Termasuk wali kota Syirudi di Solo, yang lain-lain lah. Ya kan, termasuk Mas Hinton. Ya kan. Jadi misuh-misuhnya Mega itu buat diehard PDIP termasuk si Hendro Priyono itu udah cukup buat nimpe Jokowi gitu. Ya, jadi tetapi juga kita harus yakini ini hanya sekedar friksi di atas yang besar. Ya kan. Kita nggak bisa ngandelin ini. Ini pertentangan elit itu in a way bagus ngebuka semuanya, tapi final job dan supaya keluar daripada ini memang harus pakai people power, nggak ada pilihan lain. Jadi jangan diserahkan hanya kepada konflik elit begitu ya? Misalnya konflik Jimli, ya kan, Refli kan kenal Jimli, kita kenal semua lah, ya kan, kita bisa ukur lah tingkat keberanian dia, ya bahwa kita perlu Jimli, yes, ini garam buat perubahan. Ya, konflik PDIP keras sekali di bawah. Ya, dan kebanyakan PDIP kan cepat emosional. Begitu atas-atasnya mulai maki-maki Jokowi, di bawah tuh lebih cepat lagi gitu loh. Nah, bahwa ini perlu bagian dari proses perubahan, ini garam-garam perubahan, ya kita dorong dan facilitate. Tapi the end game harus people power supaya perubahan Indonesia betul-betul mendasar, fundamental ya. Ini kan bejat ya. Mohon maaf, dari zaman Pak Harto sampai zaman kita ada namanya Wanjakti, Dewan Jabatan Tinggi, Perwira Angkatan Bersenjata. Ya kan, misalnya kita minta tolong siapin 5 calon kasat. Yang rapat itu Wanjakti. 5 orang, kelebihannya, kekurangannya, kekuatannya, track recordnya. Kita pilih salah satu, nggak jelek-jelek amat dibandingin yang kita pilih nomor 4 lah. Nggak jelek dibanding nomor 1. Jokowi selama kuasa dia disfungsikan Dewan Wanjakti ini. Dia sudah ngasih sinyal. Dia gini. Dia atur-atur aja seolah-olah ini kekuasaan pribadi. Padahal sistem seleksi di Angkatan Bersenjata itu termasuk bagus karena adanya Wanjakti itu tadi, bukan subjektivitas. Nah, Jokowi merusak sistem dalam hal ini. Dia juga merusak sistem dengan mengkooptasi 9 ketua umum partai, dikasih kredit, dikasih project, dibebaskan dari tuntutan hukum, ya kan? Dan sehingga 575 anggota DPR nggak penting, yang 9 orang ini aja dikooptasi. Iya kan, nanti kita benahin Refli, ya. Nanti ketua umum partai tidak boleh lagi memecat anggota DPR kecuali kasus kriminal atau daerah pemilihnya bilang dia nggak bekerja untuk daerahnya. Tidak boleh ketua umum seenak-enaknya. Sehingga apa yang terjadi? Jadi bebek semua di partai-partai kan. Bayangin nggak itu? Tokoh-tokoh senior apa jadi bebek manut sama maunya anak bawang gitu loh. Begini Bang, kalau kita misalnya lihat ya bahwa telunjuk Jokowi ke koalisi Prabowo. Koalisi Prabowo ada partai-partai di situ.
Ada tokoh-tokoh di situ. Itu bukan faktor kekuatan menurut Abang untuk bertahannya? Bukan kekuatan realnya itu Jokowi kumpulin kepala daerah seluruh Indonesia sama Tito, kepala daerah yang tolong dievaluasi. Tito bilang tiap hari dievaluasi. Artinya nggak ada yang manut Jokowi, disikat gitu loh. Nah, yang kedua dia kumpulin wamen, aparat untuk memenangkan Gibran. Jadi dia akan gunakan kekuatan negara, birokrasi, kepala-kepala daerah, dan yang ketiga uang, bagi kartu-kartu. Dia kan pedagang kartu, ya kan, bagi kartu-kartu. Abang tersinggung tuh. Gibran sudah mau menyiapkan kartu lansia. Ya kan, dia bagi-bagi kartu, akan gunakan semua aparatus negara dan kekuatan negara buat mendukung anak bawang ini, ya kan. Itulah bedanya dengan yang lain. SBY nggak pernah main gini, Mbak Mega apalagi, Gus Dur apalagi, Soeharto aja kagak. Makanya ini lebih vulgar, lebih ganas, ya, rakus kekuasaan, rakus uang daripada Soeharto. Oke Bang, nanti pas yang recorded kita akan bicara lebih detail lagi Bang ya. Saya mau tantang Abang bicara detail. Misalnya Abang bilang udah saatnya, tapi kenapa misalnya tidak ada tindakan yang luar biasa dari PDIP misalnya? Kenapa dia tidak tarik 5 menterinya? Kenapa Megawati tidak mengundurkan diri dari 2 jabatannya? Nah itu perlu direnungkan untuk nanti sesi kedua ini. Nah untuk sesi pertama ini, sahabat era sekalian, karena udah mau maghrib, kita selesaikan dulu. Sebenarnya tadi karena kita mulainya agak telat sedikit, lumayan juga ya, karena ini hari Jumat dan kita tahu Jumat itu macetnya minta ampun ya. Nanti recordnya akan kita segera luncurkan, tapi ini bisa dinikmati sebagai opening statement atau permulaan analisis dari Bang Rizal Ramli. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.